Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu senantiasa sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Hari ini sesuai dengan jadwal materi biologi, Ibu akan memberikan materi yang berjudul Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucap basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ya, langsung saja Ibu akan memberikan share materi tentang archaea dan bakteria. Sebentar ya. Ya, di sini Ibu telah membuat materi tentang archaea dan bakteri, tentang modul pembelajaran ya, berbasis kearifan lokal pada materi Eubacteria dan Archaebacteria. Di sebelumnya Ibu sudah memberikan 3 kuis ya kepada anak-anak di LMS WhatsApp untuk sebagai pemanasan tentang materi Eubacteria dan Archaebacteria ini. Yang pertama, peta konsep di sini yang akan Ibu jelaskan nanti, itu tentang apa itu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang akan Ibu jelaskan nanti itu ada apa yang dimaksud dengan Eubacteria, Archaebacteria, bagaimana struktur, ciri, dan reproduksinya, lalu bagaimana peran masing-masing, dan cara reproduksi dari kedua macam dari bakteri tersebut. Lalu yang pertama yang akan Ibu mulai di sini, kata kunci di sini yang harus kalian pegang untuk menguasai materi ini. Yang pertama itu ada Archaebacteria, yang kedua itu ada Eubacteria, yang ketiga itu ada prokariot, yang keempat itu ada endospora, yang kelima ada Methanobacteria, dan yang keenam itu ada Thermoacidofil. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini yaitu tentang Archaebacteria. Sebelumnya Ibu sudah memberikan ini ya pengetahuan untuk pemanasan yang kuis, dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk menonton video link YouTube yang telah Ibu berikan linknya di LMS Google Classroom. Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail tentang Archaebacteria ini. Yang pertama, Archaebacteria itu adalah suatu bakteri yang hidup di tempat ekstrim, seperti sumber air panas dan telaga garam. Jadi kayak hidupnya itu di tempat yang panas ya, panas sekali dan bersifat asam dan yang asam sekali gitu. Terus di sini Archaebacteria itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok sendiri ya. Yang pertama itu ada metanogen, yang kedua ada halofilik, yang ketiga ada thermoacidofil. Masing-masingnya di sini sudah Ibu paparkan tentang bakteri yang pertama yaitu metanogen. Ya, ciri-ciri bakteri metanogen itu sendiri, yang pertama metabolismenya membentuk gas metana, dan mereduksinya dengan CO2, bersifat anaerobik, kemosintetik, memperoleh makannya itu dengan membusukkan sisa tumbuhan mati, tumbuh baik pada suhu 98 dan pada suhu 84, di mana suhu itu mendekati suhu titik panasnya paling tinggi gitu ya. Terus di sini Ibu memberikan contoh dari Archaebacteria itu sendiri, itu ada bakteri Laconospira multipara, ada Ruminococcus albus, ada Pseudomonas amylolytica, ada Methanobacteria. Terus yang kedua itu tentang masih bakteri Archaebacteria. Yang kedua itu ada yang namanya halofilik atau bakteri halofil.
Ciri-ciri dari bakteri ini itu biasanya itu bersifat heterotrof. Energi didapat dengan melakukan respirasi aerobik atau menggunakan oksigen ya, dan berfotosintesis. Koloni halofilnya ekstrim, terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Dan biasanya lingkungan hidupnya itu yang berkadar garam tinggi seperti laut mati. Contoh dari bakteri halofil ini tuh contohnya itu Halobacterium. Terus yang ketiga itu ada contoh penjelasan tentang bakteri termoasidofil. Yang terakhir ya. Yang pertama itu dia itu bakteri yang hidupnya itu di tempat yang bersifat suhunya tinggi dan asam. Tidak berjauh berbeda dari bakteri yang pertama. Yang kedua, hidupnya mengoksidasi sulfur. Karena biasa hidup di tempat yang asam dan panas, biasanya di situ tuh banyak gas-gas gitu dan endapan-endapan gitu. Terus yang ketiga itu hidup pada suhu 45 atau sampai 110 dan pH-nya 1 sampai 2, di mana pH tersebut adalah pH untuk kadar asam. Contoh dari bakteri ini itu ada Sulfolobus dan Thermoplasma. Lalu yang kedua itu ada yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, Archaebacteria. Nah, yang kedua ini Ibu akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Eubacteria. Nih, Ibu sudah memberikan foto ya, foto tentang gambaran umum tentang foto Eubacteria. Bagiannya ada plasma membran, ada sitoplasma di sini, ada DNA-nya, ada ribosom, ada villi untuk bergerak, ada flagella juga yang membantu pergerakan villi. Lalu di sini ada ciri-ciri dari Eubacteria tersebut. Yang pertama itu, dinding selnya itu tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Yang kedua, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Yang ketiga, membran sitoplasma itu meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Yang keempat, sitoplasmanya itu dikelilingi oleh membran sitoplasma. Nomor 5, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Karena kita ketahui bakteri tersebut hidup di tempat yang panas sekali dan asam sekali. Yang keenam, ada yang bergerak dengan flagella dan ada yang tidak. Jadi rambut yang tadi ya, yang ini, yang gambar ini yang seperti rambut itu flagella namanya dan berfungsi sebagai alat pergerakan dari bakteri itu sendiri. Lanjut. Yang pertama ada macam-macam bakteri, Eubacteria berdasarkan letak flagellanya. Yang pertama itu ada atrik, yang kedua itu ada monotrik, yang ketiga ada lofotrik, ada amfitrik dan peritrik. Bisa dilihat penjelasannya ya. Nanti juga Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail tentang materi ini. Ibu akan kirim filenya ya di grup WhatsApp. Lalu selanjutnya itu ada struktur, cara perkembangbiakan, dan ciri-ciri dari bakteri, bentuk dan juga bentuk-bentuk dari bakteri tersebut. Yang pertama itu ada bentuk batang, ada bentuk bulat, ada bentuk spiral, ya. Yang pertama ada bentuk batang atau yang biasa disebut dengan basil. Itu bisa dijabarkan menjadi basil tunggal, diplobasil atau streptobasil. Lalu bentuk bulat atau kokus, itu ada monokokus, diplococcus, sarkina, streptococcus, tetracoccus, dan staphylococcus. Lalu bentuk spiral itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada Vibrio dan Spiroseta. Ya, contoh gambarnya sudah Ibu carikan gambarnya. Jadi ada yang bulat seperti ini, ada dua yang gabung, ada yang seperti piramid, terus ada yang melengkung begini. Terus ini yang struktur bentuknya itu basil atau seperti lonjong gitu ya. Nih. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan bakteri. Perkembangbiakan bakteri itu ada berapa? 3 ya, ada 3 cara. Yang pertama ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama itu ada transformasi. Transformasi adalah
perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain tanpa kontak langsung. Pada proses transformasi, saat sel bakteri donor mengalami lisis akan menyebabkan materi genetik ke lingkungan. Sebagian dari materi genetik akan bergabung dengan materi genetik bakteri penerima. Juga transformasi ini merupakan cara bakteri menurunkan sifatnya ke bakteri yang lain. Lalu yang selanjutnya ada transduksi. Transduksi itu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara dari virus. Selama transduksi itu, sel bakteri itu terinfeksi oleh virus, sehingga bakteri mengalami siklis litik atau pemecahan. Gitu. Lalu yang ketiga ada konjugasi. Konjugasi ini pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya itu terjadi pada bakteri gram negatif. Pemindahan materi genetik berupa plasmid melalui kontak sel membentuk struktur seperti jembatan, ya. Struktur yang ini itu membentuk seperti jembatan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari struktur bakteri itu sendiri. Yang pertama, bakteri itu merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup, ya, jelas karena kita itu hidup dikelilingi oleh bakteri, baik itu bakteri jahat maupun bakteri yang baik. Dan yang jelas itu bakteri itu benda yang mikroskopis gitu, ya. Lalu ini ada struktur bakteri yang tadi, ya, ada ribosomnya, ada plasmidnya, ada organel, ada nukleosid, ada membran sel, ada dinding selnya di sini, ada flagel untuk bergerak, dan ada vili atau rambut getar. Lalu ada yang peranan bakteri dalam kehidupan. Yang tentunya ini yang disebut dengan bakteri baik, ya, atau bakteri yang biasa dimanfaatkan manusia untuk bisa untuk pertanian, bisa untuk dalam proses pembuatan bahan makanan, gitu, ya. Yang pertama itu bakteri yang menguntungkan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dua, ya. Yang pertama itu bakteri yang menguntungkan, itu apa saja? Dan yang kedua itu bakteri yang merugikan, itu apa saja? Yang pertama itu bakteri yang menguntungkan di sini. Yang pertama itu contohnya bakteri yang bermanfaat dalam produksi bahan makanan. Itu ada Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus untuk dalam proses pembuatan yogurt. Lalu Acetobacter pseudomonas untuk membuat nata de coco yang dari air kelapa itu. Acetobacter untuk membuat asam cuka. Lalu ada Streptococcus lactis untuk membuat mentega, dan ada Lactobacillus sp untuk membuat terasi. Ada juga bakteri yang lain misalnya dalam pembuatan kecap, dalam pembuatan ragi, terus dage gitu, ya. Lalu ada bakteri penghasil antibiotik. Biasanya untuk antibiotik ini biasa digunakan dalam kesehatan kadang-kadang, ya. Kayak dalam hal pengobatan gitu biasanya ada. Yang pertama ada Streptomyces griseus, itu penghasil dari streptomycin. Ada Streptomyces aureofaciens, penghasil euromycin. Lalu ada Streptomyces venezuelae atau penghasil chloramphenicol. Lalu yang ketiga itu ada bakteri yang berfungsi untuk menyubur tanah. Yang pertama ada Rhizobium leguminosarum yang biasanya itu ada pada tumbuhan kacang-kacangan, ya, kayak Acetobacter, Chlorococcum, Clostridium pasteur-rianum, ada Rhodospirillum rubrum yang hidup bebas untuk mengikat nitrogen. Lalu ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang biasanya bakteri ini itu berfungsi untuk mengubah nitrit menjadi nitrat dalam proses gas udara. Lalu di sini ada juga bakteri yang merugikan baik pada manusia, baik pada makhluk hidup
hewan, tanaman, dan juga yang merusak bahan makanan. Yang pertama itu ada manusia, ada banyak banget nih. Ada contohnya Clostridium tetani untuk penyakit tetanus, ada Diplococcus pneumoniae untuk pneumonia, dan ada contohnya Mycobacterium tuberculosis untuk bakteri yang biasa untuk penyembuhan maaf, ada Mycobacterium ini yang biasa menyebabkan penyakit TBC. Yang pada hewan, contohnya itu ada Actinomyces bovis yang rahang sapi bisa bengkak. Lalu ada Bacillus anthracis, penyakit antrak pada hewan ternak, ada Streptococcus yang menyebabkan radang payudara pada sapi, ada Cytomycete columnaris yang menyebabkan penyakit pada ikan. Lalu pada tanaman juga ada, contohnya ada Xanthomonas oryzae, Xanthomonas campestris. Xanthomonas oryzae itu biasanya itu menyerang tumbuhan padi, pucuk batang padi yang biasa harusnya pucuk tumbuh dapat menjadi buah. Karena ada bakteri ini jadi tidak berbuah. Lalu ada Pseudomonas solanacearum yang biasa menyebabkan tanaman terung-terungan seperti terong, timun gitu menjadi layu. Lalu ada bakteri yang merusak bahan makanan. Yang pertama contohnya ada Acetobacter, ada Pseudomonas, dan ada Clostridium botulinum. Acetobacter itu biasanya itu mengubah alkohol menjadi asam cuka. Lalu ada Pseudomonas untuk membuat asam bongkrek. Pada tempe bongkrek itu yang pembuatan dakea itu menggunakan bakteri Pseudomonas. Lalu ada Clostridium botulinum, penghasil racun makanan. Ya, sampai sini materinya. Ibu sudah memberikan kayak evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah, dan itu bisa dikumpulkan minggu depan jika akan pertemuan biologi selanjutnya. Cukup sekian ya materi hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh siswa dengan baik gitu ya. Mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti materi ini akan Ibu share ke LMS WhatsApp group. Jadi kalian bisa baca-baca atau mendalami lagi tentang perbedaan archaea dan bakteria gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.